Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat Pak Afnan. Baik, sobat pembelajar sekalian, kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu pengajar dari pelatihan kepemimpinan pengawas. Betul. Nah, di pelatihan kepemimpinan pengawas ini ada 4 agenda Pak Afnan ya. Betul. 4 agenda. Yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila. Dan bela negara. Dan bela negara. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila begitu Pak Afnan. Nah, langsung saja barangkali Pak Afnan. Apa yang Pak Afnan perlu sampaikan kepada peserta pelatihan ini berkaitan dengan kepemimpinan Pancasila Pak Afnan? Baik, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya ya. Senang sekali kami bisa hadir di sini menemani sobat pembelajar semuanya, sobat ASN dimanapun Anda berada. Insya Allah hari ini kita akan banyak mengupas ya Pak Fajar tentang kepemimpinan Pancasila. Betul sekali. Kepemimpinan Pancasila ini adalah salah satu agenda dalam pelatihan kepemimpinan pengawas ya. Untuk agenda 1. Di situ ada 2 mata pelatihan Pak Fajar. Yang pertama adalah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, dan materi yang kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila. Oke, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Fajar, apa yang perlu kita sampaikan di sini bahwa sebenarnya maksud daripada adanya materi tersebut kepemimpinan Pancasila pada agenda 1 tidak lain dan tidak bukan Pak Fajar adalah sebagai landasan daripada maksud dan tujuan daripada pelatihan itu sendiri, dan juga maksud daripada tujuan daripada untuk apa mereka menjadi pemimpin itu. Begitu. Pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang memiliki falsafah Pancasila, dan bagaimana kemudian mereka memimpin, yaitu pemimpin yang mengimplementasikan Pancasila. Dan juga untuk materi selanjutnya ada agenda 2 yaitu kepemimpinan pelayanan, kemudian agenda 3 kinerja organisasi, dan agenda 4 agenda ketiga itu adalah pengendalian pekerjaan, dan agenda keempat aktualisasi. Itu semua dimaksudkan dalam rangka untuk kembali lagi agenda 1 bela negara. Bela negara, betul. Oke. Baik Pak Afnan. Pak Afnan begini kan. Kita itu dulu dari awal SD mungkin ya, kita SD, kemudian SMP, SMA, bahkan kuliah kita pelajari Pancasila. Nah, sekarang juga ketika kita sudah bekerja kemudian menjadi pejabat, kita juga harus belajar Pancasila. Nah, sebenarnya apa yang mendasar ini Pak? Kenapa Pancasila ini harus disampaikan kepada orang-orang dari latar belakang, mungkin dari sisi usia, dari usia dini sampai bahkan mungkin nanti sampai kita tua nanti tetap akan dikasih Pancasila gitu. Nah, ini apa pentingnya begitu Pak Afnan? Oke, berarti lebih banyak ke urgensi Pancasila itu sendiri. Kenapa ini? Why Pancasila itu selalu disampaikan? Dari kita dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai sekarang pun sudah bekerja, sudah jadi ASN, pelatihannya masih juga mengangkat isu Pancasila. Ya betul. Ya seperti halnya sudah kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu adalah falsafah bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, ketika kita sekolah dulu, Pancasila menjadi salah satu materi yang tentu wajib untuk disampaikan, sehingga warga negara Indonesia dan juga generasi kita mengerti apa sih falsafah negara kita. Negara kita itu berlandaskan semangat seperti apa gitu. Ya, nanti itu akan mewarnai dinamika kehidupan berbangsa. Terkait dengan pelatihan untuk kepemimpinan ya, dalam hal ini aparatur pun masih tetap disampaikan materi Pancasila ini, tentu ya jelas ya, karena posisi kita dan juga para peserta pelatihan tersebut kan sebagai penyelenggara negara gitu. Penyelenggara negara. Ya tentu sebagai penyelenggara negara mereka itu hadir sebagai ASN yang mencerminkan falsafah bangsanya gitu, tidak lari dari situ. Dan juga kemudian bagaimana mereka bekerja dalam rangka tidak lain dan tidak bukan untuk membela negaranya.
namanya aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara mau tidak mau sebenarnya bukan tidak harus ASN ya, maksudnya semua warga negara harusnya wajib ya, apalagi kita sebagai ASN sebagai penyelenggara negara. Betul. Oleh karena itu kita harus ideologi Pancasila itu harus ada di dalam diri kita, apalagi kita juga sebagai pemimpin begitu ya. Betul. Pemimpin pengawas gitu. Nah, selanjutnya Pak Afnan, kita ini kan Pancasila ini salah satu ideologi bangsa, kemudian tentunya dia didasarkan dengan nilai-nilai lokal Indonesia gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Afnan, role model kepemimpinan yang sesuai dengan Pancasila itu yang seperti apa, Pak? Betul ya. Terima kasih Pak Fajar. Menarik ya. Tadi betul sekali, saya sepakat bahwa Pancasila itu digali dari warisan leluhur bangsa ya, dari local wisdom bangsa Indonesia. Sebagaimana Bung Karno mengatakan bahwa Bung Karno itu tidak menciptakan Pancasila. Beliau mengatakan hanya mengambil local wisdom, falsafah, kearifan atau warisan daripada memang sudah budaya leluhur daripada bangsa Indonesia, kemudian beliau itu angkat gitu, bukan suatu barang baru. Jadi ini Pancasila ini memang sudah nafasnya bangsa kita. Yang pertama ada ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan. Itu sebenarnya kan kalau kita lihat dalam bahasa sehari-hari atau bahasa kebudayaan kita namanya gotong royong. Falsafah gotong royong itu persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan itu sebenarnya kan situ musyawarah, musyawarah itu kan memang sudah bagian biasa kita dari ya, cara hidupnya masyarakat kita, cara hidup kita, betul. Bermusyawarah. Kemudian dalam rangka apa semua itu? Ayo kita bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sebenarnya menarik nih Pancasila. Kalau kita lihat secara sistematis itu sudah sangat sistematis gitu. Komprehensif. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi belum apa-apa, founding father kita sudah mendudukan kita warga negara bangsa Indonesia dan seluruh komponennya itu untuk menjadikan Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan utamanya. Ini kan sebuah pencapaian pemikiran satu bangsa yang amat luhur. Tidak semua bangsa sudah mampu mendudukkan pemikirannya sampai ke tahap itu. Jadi bangsa kita termasuk yang telah mengalami pencerahan terhadap kekuasaan Tuhan itu. Ini suatu kearifan yang luar biasa, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama. Oke, Tuhan sudah clear ya. Tuhan yang Esa adalah landasan kita. Selanjutnya apa nih? PR selanjutnya, kita tidak perlu lagi berdebat masalah Tuhan. PR selanjutnya adalah sebagai bangsa, mari kita berbicara tentang kemanusiaan. Bagaimana kita menerjemahkan keyakinan kita atas adanya Tuhan yang Maha Esa itu dalam interaksi kita sehari-hari, dalam konsep kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang seperti apa? Kemanusiaan sila kedua. Sila kedua apa Pak Fajar? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab itu. Jadi menerjemahkan manusia yang adil dan punya adab antar sesama manusia. Itu kita sudah mulai bicara tentang keadilan dan peradaban di situ. Jadi bangsa kita sudah memiliki visi peradaban. Kan kita melihat ada peradaban Mesir kuno, ada peradaban Babilonia, Hindustan itu sebuah peradaban. Di situ ada teknologi, ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Dan di situ tidak hanya sekedar beradab, tapi juga ada keadilan yang terwujud di sana. Lalu setelah bicara tentang kemanusiaan, so what gitu ya, kita ini kan manusia, ya yuk kita bersatu. Gitu. Persatuan Indonesia, sila ketiga Pak. Masing-masing punya pengetahuan, punya pengalaman segala macam. Mari kita rukunlah bersatu sebagai suatu bangsa. Setelah bersatu terus mau ngapain gitu ya? Kan kadang-kadang orang itu kalau bersatu kemudian muncul konflik, betul Pak Fajar ya? Betul. Seringkali ada beda pendapat, ada banyak pemikiran, ada banyak masukan segala macam. Ya oke lah, kita sebagai manusia yang beradab, yang bersatu, yang rukun, ayo kita musyawarah. Kan tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan bersama. Betul. Kalau cuma sendirian mungkin tidak selesai. Tapi kalau bersatu pasti selalu ada cara untuk bisa menyelesaikan bersama. Tapi dengan cara itu tadi, musyawarah dikedepankan. Musyawarah, mufakat, itu yang harusnya kita kedepankan. Setelah kita bermusyawarah mufakat, dalam rangka apa semua itu? Pasal kelima bergulir lagi. Pasal kelima apa Pak?
Fajar? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan keadilan sosial, untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan hanya satu kelompok tertentu, tapi bersama-sama bangsa Indonesia ini. Jadi Pancasila itu menempatkan kita warga negara, apalagi ASN dan apalagi para pemimpin, itu untuk memiliki cara pandang berbangsa dan bernegara. Bukan cara pandang saya Afnan, atau saya Fajar, atau saya Jawa. Ya, karena kita dari Jawa, mungkin yang dari Sumatera saya Sumatera, atau mungkin saya itu kulit putih kulit hitam, bukan, tapi saya Indonesia kayak gitu. Cara pandangnya saya Indonesia, baru di situ kemudian bisa keadilan merata dan sejahtera bersama, itu kurang lebih Pak. Baik, luar biasa ini penjelasannya, sangat lengkap sekali Pak Afnan. Nah Pak Afnan, ini sebelum kita tutup ini, saya kira ini karena durasi sebenarnya saya ingin ngobrol lebih banyak berkaitan dengan Pancasila. Nah ini dalam konteks pelatihan kepemimpinan aparatur begitu. Nah kira-kira apa yang ingin dicapai? Tujuan apa yang ingin dicapai ketika peserta itu menerima materi kepemimpinan Pancasila? Oke, baik, menarik ini ya. Apa sih sebenarnya goalsnya ya di situ ya kepemimpinan Pancasila? Ya kalau bahasa sederhananya ya dari pelatihan materi 1, agenda 1 ini kepemimpinan Pancasila, kita mengharapkan lahirnya para pemimpin yang mengamalkan Pancasila. Itu kan gampangnya kan? Ya, secara sederhana seperti itu ya. Seperti itu. Ya, yang kita bisa lihat dalam slide-slide tadi kita bahas. Nah, secara sederhana lagi ya biar lebih mudah lagi. Seperti apa sih ya harapan yang bisa kita harapkan itu dari pelatihan ini? Minimal gitu, Pak Fajar, ini kan ada standar minimal ya. Kalau maksimal kan tak terbatas. Minimalnya itu adalah lahir sosok-sosok pemimpin yang tidak mengedepankan egonya saja gitu. Tidak mengedepankan kepentingannya saja. Tidak hanya mengedepankan kelompoknya saja. Tapi betul-betul dia bekerja karena diniatkan dari awal untuk berbakti pada Tuhan, dan pada akhirnya dia mengaplikasikan daripada kebersamaan gitu. Berbakti kepada Tuhan itu secara spiritual, kemudian secara sosial mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu goal yang paling sederhana, minimalnya seperti itu. Jadi secara vertikal dengan Tuhan ini hubungannya baik, kemudian secara horizontal dengan sesama manusia juga. Dia ada etikat untuk mewujudkan sejahtera bersama, bukan sejahtera sendiri. Secara sendiri itu seperti itu. Itulah yang menjiwai sosok Pancasila kurang lebih seperti itu. Baik, luar biasa ini sobat pembelajar. Jadi saya kira ini semuanya ini adalah kesimpulan. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan. Jadi silakan sobat pembelajar menyimpulkan sendiri apa yang telah didiskusikan tadi. Nah, secara lebih detail mungkin nanti peserta pelatihan kepemimpinan pengawas bisa lebih mempelajari di materi-materi yang ada di agenda 1. Mungkin itu untuk podcast kali ini. Kita akan sambung di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Afnan. Sama-sama, terima kasih Pak Fajar. Terima kasih sekali.